nih, ada pertanyaan lagi nih. Kan sekarang masuk eranya dunia digital ya. Mungkin digital tuh ada efek positif negatif semuanya. Cuman kebanyakan kan sekarang tuh jadi individual. Karena digital semuanya bisa diakses di HP, di PC gitu kan. Apakah menurut Kak Arif nih, apakah berkomunitas itu tetap penting gitu? Iya. Bersosialisasi itu tetap penting atau kita bisa bersosialisasi di media sosial gitu? Menurut Kak Arif gimana tuh? Kalau menurut saya sih kembali lagi ke fitrahnya ya. Manusia fitrahnya manusia sosial. Ya ada plus minusnya ya. Seperti halnya bahasa lisan itu berbeda dengan bahasa tulisan, gitu ya. Ya artinya kalau kita pengen lebih akrab lagi ya harus ketemu, gitu kan ya. Karena yang kita bisa baca itu bukan dari mulut aja, tapi bahasa tubuh. Ya, Betul kan ya? betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita bisa lebih apa ya, lebih enjoy kayaknya sih Kalau ketemu ya. kalau ketemu mah gitu. Tapi bukan berarti nggak penting juga. Di era digital sekarang teknologi semakin canggih ya, untuk menjaga silaturahmi ya saat dia jauh-jauhan gitu kan ya, untuk dapat informasi komunikasinya ya WA-an gitu kan ya, itu juga butuh gitu. Jadi kalau sekarang ini lebih ke hybrid punya, lain mobil lain mau hybrid gitu. Jadi komunikasinya hybrid. gitu. Tapi saya mah punya pengalaman gini Kang, di era digital mah. Dulu mah kan kalau mau jalan-jalan harus pergi. Sekarang mah pusing sedikit muka itu ketik we Gunung Everest. Oh saya lagi jalan-jalan di Gunung Everest gitu. Kalau sekarang sih lah kemudahan di zaman teknologi. Jadi kalau zaman dulu ya, apalagi dengan kuota pulsa yang mahal kan, singkat, padat, komit. Jadi oke, kita main yuk ke A, nanti besoknya atau sebelum ketemu kan janjian dulu ya, nanti ketemu di sana. Ketemu tuh ya, udah akadnya itu komit. Kalau sekarang kan berbeda gitu, ketemuan di mana gitu. Oke, lihat teknologi yang bisa ramaikannya gitu. Itu kadang-kadang kan ganggu gitu ya, semangat terutama gitu. Jadi kalau yang saya dapat sih di era dulu ya, era sekarang emang berbeda gitu. Mungkin hikmahnya sih bisa lebih ngefilternya pertemanan gitu. Hikmahnya bisa diambilnya gitu ya. Betul. Apalagi kalau zaman dulu banget ya, zaman Rasulullah kemana ya, lama kan ada media surat menjuratnya. Surat itu penting kan, berharga gitu. Dikirim delegasi itu tuh harus jadi sebuah undang-undang ya surat. Lain nama sepeda. Nah, si RS sendiri di dunia digital ini ngikutin perkembangannya kayak gimana? Kalau visi dari Akang sendiri buat RK? Ya, mau gak mau ya, bukan hanya RK aja ya, buat semuanya kita harus adaptif gitu. Kalau enggak kita mengikuti zaman sekarang, pasti kita akan tertinggal gitu ya. Apalagi sekarang kan zamannya AI ya. Dulu teknologi ya mungkin dari sisi jalur komunikasi sekarang berubah kan ya, adanya AI ya, juga ada plus minusnya kan ya gitu. Ada yang bilang ya pengaruhnya bisa menggantikan manusia gitu kan ya, dari segi pekerjaan. Tapi manfaatnya ya ada juga kan, bisa mempercepat pekerjaan gitu kan ya, apabila manusia itu sendiri bisa menggunakan ya teknologi AI sendiri. Jadi sekarang kan banyak juga yang curhat tuh bukan ke manusia, jadi berusaha ke ChatGPT. Contoh. Ada teman saya. Jadi teman saya tuh Mang Asep. Jadi teman saya atau Mang Asep teman saya. Jadi dia tuh
teman kerjanya banyak. Dia komunikasi nggak sama yang lain. Malah dia curhatnya sama ke ChatGPT. Oh, ya, teman saya juga ada yang kayak gini. Nah itu gimana tanggapannya tuh? Ngomongnya yang saya khawatirkan kayak manusia itu kan yang AI ya. Jika lu memang gitu. Jadi kalau nanya ke manusia gitu. Atuh buru atuh, tapi mau nanya ke ChatGPT nya. Maaf kakak mau tanya. Alasannya lain gitu pas saya nanya nih. Enggak lagi kan udah dendam itu Pas saya nanya kan sama orangnya tuh, Kang, kenapa sih curhatnya tuh sama ChatGPT? Jawabannya apa sih? Apa? Kalau curhat sama si itu suka disampaikan lagi. Comel. Padahal kalau curhatnya ke aku gitu ya, saya mah nggak bilang ke banyak orang, cuman misalkan ada yang cerita, saya cuma cerita Pak Asep cerita ke siapa, jadi cepat itu maksudnya. Jadi itu amanah lah gitu. Coba ya. Nah, Mang Asep sendiri di era digital, Ya mau nggak mau harus mengikuti zaman, benar kata Kang Arif. Contoh misalnya dari bidang jualan, kalau dulu kan mungkin Betul itu asa yang lain. pengajuannya bang ini pikirannya nggak kelihatan deh, kadang-kadangnya sebelah. Rusak angle ya. kamera kayak musuh dia. Tapi banyak. Tapi terang naon akan jauh. Tapi saya nanaon. Pertama ya Allah. Si kuma menurut Mang Asep. Ya kalau dulu kan misalnya kita untuk membranding itu sangat susah ya. Nah sekarang mah di era digital sebenarnya orang-orang tuh harus bisa memanfaatin ya. Contoh misalnya di media YouTube, media TikTok, Facebook gitu ya, harusnya mau nggak mau era sekarang harus mengikuti era digital. Seperti itu. Kalau dulu misalnya di bidang konveksi kita untuk menjual produk tuh harus door to door. Dulu pernah kan sering lihat orang yang mampu pakaian gitu kan, keliling kampung gitu kan. Kalau dulu bahkan ada yang dikreditin. Yang itu kan aja. Yang 100.000. Kalau sekarang kan canggih, Ada. pay Nah, pay letternya sebenarnya ya kiri. Jadi karena era digital, si yang kredit itu teh yang kudunya aplikasi sih. Cuman bedana namun kredit kan lebihnya cuma 5.000, namun pay letter karena bahasa Inggris jadi 15.000. Sama kayak beli es teh 5.000, kalau es teh 15.000. Nah jadi seperti itu. Sekarang mau nggak mau ya harus mengikuti era digital. Sebenarnya asal kita bisa memanfaatinya harusnya lebih mudah sih. Orang misalnya sekarang dari Pulau Jawa gitu kan bisa order di mana sih? Ya gitu seperti itu. Ya. Terus juga sudah dibantu dengan para ekspedisi sekarangnya udah lebih mudah. Jadi yang pesan produk ke kita nggak harus kita yang nganterin ke sana gitu. Cukup pakai jasa kurir aja. Cukup ya. Kopi lah tuh ah. Jauh. Tanggapan saya nanti. Oke. Kalau tanggapan Om Mehmet seperti apa? Di era digital mah. Super nanya ini. Ini Singkat apa jawabannya? Fleksibelnya. Fleksibel. Jadi kalau di era digital mah, kalau kata saya sih ya manfaatin aja, kayak misalkan kalau mau healing gitu nggak bisa ke Papua, lihat di YouTube sambil dengerin musiknya, oh di Papua teh gini. Oke Kang, sekarang kegiatan apa sih yang sekarang lagi berjalan di semua komunitas? Yang terdekat mungkin ya. Oh, yang terdekat, kegiatan yang terdekat gitu. Yang berjalan yang sudah berjalan yang terdekat. Baik. Tentunya yang sudah berjalan sekarang, ya alhamdulillah dari sisi usahanya kan ada
merchandise ya. Kita menjual merchandise berupa pakaian mulai dari topi, jaket, kaos, celana, sandal, sepatu. Kita udah punya gitu. Teman-teman terima kasih banyak juga ya yang tadinya komunitas, akhirnya kita membuka segmen baru kan, bahkan sekarang lebih ke perusahaan-perusahaan instansi gitu, baik swasta atau pemerintahan gitu. Dan udah menjadi style fashion justru rumah komunitas jadi brand gitu. Terima kasih banyak yang sudah support kami gitu ya, karena setiap keuntungannya yang kita dapat ya ada aksi-aksi yang sifatnya sosial gitu. Terus yang kedua ada yang sudah rutin, bisa dibilang amanah dari alma mater saya. Sejak berdiri RK ada RK mengaji itu setiap seminggu sekali. Jadi di kantor ada, di profesi ada gitu. Jadi kita melakukan waktu sejam sampai 2 jam. Ada kajian rutin lah gitu ya. Itu tiap minggu. Tiap minggu betul. Yang ketiga ada ini nih yang terbaru yang podcast rumah komunitas. Ya. Alhamdulillah kan kita bisa silaturahmi dengan teman-teman rumah komunitas atau teman-teman di luar komunitas yang belum kenal kan ya gitu. Harapannya bisa memberikan informasi dan inspirasi gitu ya. Terus yang kelima ada RK Safar. Nah ini berjalan dari hobi lah. Kita karena sering memotoran, naik gunung gitu kan ya, atau jalan-jalan kemana, nanti kita akan coba dokumentasikan gitu ya. Teman-teman yang lain boleh ikut nggak? Oh boleh ya. Nanti pantengin aja lah ya. Pantengin aja media sosialnya rumahkomunitas.id gitu ya. Nanti informasinya kita publish di sana ya. Terus berapa tadi? 5 RK Safar, RK Medicine, mengaji, podcast, Safar, RK Berbagi. RK Berbagi ini dikelola oleh tim akhwatnya rumah komunitas. Jadi setiap 2 minggu sekali kita suka bagi-bagi berkah lah. Kalau nggak Jumat berkah atau di yang lainnya gitu. Kemudian ada RK, apalagi coba? RK Berbagi, RK Nature. RK Nature ada 8 ya? Ada 8. Ini baru 6 nih. RK Nature dulu dijelasin. Saya sambil mikir. RK Nature ini ya alhamdulillah rumah komunitas udah punya apa ya, bisa dibilang aset tanah. Dari setiap rezeki yang kita dapat, kita ya kalau ada rezeki ya beli tanah gitu. Dan kita pengen tempat itu tuh jadi alami lagi gitu, karena kebanyakan di daerah pegunungan itu kan udah berubah fungsi ya, jadi sawah, perumahan. Nah, kita pengen menjaga hal itu gitu. Jadi harapannya dengan tanah yang masih sedikit sekarang gitu, tapi alhamdulillah bisa ditanamin pohon-pohon lah yang bisa bermanfaat buat nanti anak cucu kita. Terus ketujuh. Hah? Musik. Oh, ada musik. Rumah komunitas Coba musik apa tuh? RK musik itu ya buat lebih ke entertain ya. Karena melihat potensi teman-teman atau di sekitar RK ada yang punya band, temannya udah punya karya sendiri juga gitu. Ya mereka belajar sih sebetulnya mah. Jadi kita akhirnya seperti punya label musik gitu, sampai ke promosi distribusinya. Alhamdulillah di sini udah ada band Rosenski yang band dan insya jadi brand gitu. Kemudian ada berapa lagu tuh Rosenski? Rosenski itu udah ada satu album ada 10 lagu ya. Terus single udah ada 2 betul. Bahkan yang terdekat katanya. Yang terdekat nanti ada single terbaru. Teman-teman bisa pantengin aja websitenya rosenski.music gitu ya. rosenski.music itu. YouTube-nya juga ada ya, Rosenski ya? YouTube-nya ada mau dijual YouTube-nya.
Ada dong. Ada. Spotify, Instagram, Facebook. Jadi di TikTok. maaf dipotong dulu Kang Arif. Jadi ada channel-channel rumah komunitas sendiri gitu ya. Ya, betul ada. Ada YouTube, ada di TikTok ada ya. Ada di TikTok ada. Jadi emang ini arahan rumah komunitas ke depannya. Jadi kalau tadi flashback ke belakang 5 tahun berdiri, kita kan 80% sosial, 20%-nya ada sisi usahanya. Terus 5 tahun berdirilah Berlanjutan 2019 sampai tahun 2023 2024 80% bisnis kan, 20% sosial. Nah, di tahun 2024 sampai sekarang kita harapannya bisa 50-50 gitu. 50% sosial, 60% bisnisnya gitu. Nah, nanti yang mengkolaborasikan itu kita ada event yang namanya Festival Merdeka Kolaborasi. itu ke-8 berarti. 8 program terdekat yang sudah berjalan yang sudah berjalan di rumah komunitas. Yang menggabungkan sosial dan bisnisnya rumah komunitas. Jadi kita banyak kolaborasi dengan komunitas, dengan para UMKM atau pengusaha-pengusaha di Bandung atau di Bandung. Kemudian berkolaborasi dengan para musisi, seniman, budayawan, bahkan yang lainnya lah, kumpul dalam sebuah tempat. Kita akan banyak insight dan pertemanan di sana gitu. Nah, Festival Merdeka Kolaborasi ya insya Allah kalau panjang umur rezekinya ada, dilakukan rutinnya setiap 2 tahun sekali. Ini udah berjalan tapi Merdeka Kolaborasi ini. Merdeka Kolaborasi itu berjalan tahun kemarin, tahun 2024. Oke, nanti berarti ada lagi tahun depan. Tahun 2026. Karena festivalnya tahun 2024 kemarin November. Nah, insya Allah nanti pas, yang mudah-mudahan pas juga ya, pas ulang tahunnya rumah komunitas yang ke-12. Bukan, yang ke-2000 berarti 13 tahun. 13. Betul, 13. Kalau sekarang kan 11 jalan Friday the 13th. Nah, oke, berarti ada 8 program yang lagi berjalan gitu ya. Nah, mungkin ini untuk ngorek-ngorek rumah komunitas nih kayaknya udah cukup. Nah, buat teman-teman yang masih pengen tahu gitu, bisa datang langsung ke websitenya rumah komunitas di rumahkomunitas.com atau bisa silaturahmi juga di daerah Taman Holis Indah atau bisa nge-DM langsung ke Mang Asep. Tahu lain admin tuh. Iya mah biar kayak podcast yang lain gitu. Closing statement dari Kang Arif untuk teman-teman RK itu apa tuh? Buat motivasi atau apalah gitu. Motivator ya apalah mau ngomong sepatah dua patah kata. Saya sambil nyiapin buat closing pantun, kan harus ada pantun. Apa nih closing statementnya? Closing statementnya yang pertama saling mendoakan ya, mendoakan supaya kita selalu diberikan rezeki sehat dan hidup yang bermanfaat. Amin. Ya. Yang kedua terus membangun jejaringnya. Tadi kiprahnya manusia itu tidak sendiri, ya manusia sosial. Yang ketiga yang mohon maaf kalau ada perkataan atau perbuatan yang salah terhilap dari saya. Oke, siap. Berarti 3 ya closing statementnya yang mungkin kita akhiri podcast buat episode pertama. Kalau ada kurang maafkan karena kekurangan ada di Mang Asep. Ya. Kelebihan ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tuh ulang closing, saya ngomong dulu. Oke, siapkan closing statement dari Mang Asep. Bagi teman-teman ya yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe. Oke. Biar apa? Biar nanti kalau ada video terbaru tuh bakalan dapat notifikasi. Oke. Dan tentunya nanti kita akan juga hadirkan bintang tamu yang balik deui yang bintang tamu yang yang lebih wow lah. Emang kayak ada wow. Ngomong ya.
Pokoknya kita akan nanti kedepannya akan datangkan lagi bintang-bintang tamu yang lain ya. Yang bisa menginspirasi Ya. atau ya mudah-mudahan kita bisa bermanfaat lah buat teman-teman sekalian gitu. Khairas amrulnas sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah itu dari Kang Arif statement closing yang Lu bener. Oke, sebelum kita akhiri podcast kali ini, katanya Mang Asep ada pantun. Silakan Mang Asep. Ayah ucing karena kalung. Terus cakap. Oke, selamat tinggal selamat tinggal. Sampai jumpa kembali di podcast Rumah Komunitas.